Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan monolog Al-Quran visual memasuki episode selanjutnya. Kali ini kita akan membahas ayat 8 sampai 10 surat Al-Baqarah. Setelah sebelumnya kita membahas golongan orang-orang bertakwa, kemudian membahas tentang orang-orang yang kafir, pembahasan golongan ketiga adalah tentang orang-orang yang belum diberi nama ya sama Allah. Belum didefinisikan siapa sih golongan ketiga ini. Tapi merujuk kepada ayat 7 surat Al-Fatihah, maka kita memahami golongan yang ketiga ini adalah orang-orang yang tersesat. Nah, orang-orang yang tersesat ini berbeda dengan golongan orang-orang yang dimurkai, juga berbeda dengan orang-orang yang diberi nikmat. Kalau orang-orang yang diberi nikmat, maka memang Allah yang memberi nikmat mereka. Kalau orang yang dimurkai, Allah yang juga memurkai mereka. Tapi orang-orang yang tersesat ini mereka tersesat sendiri. Jadi mereka tersesat atas perbuatannya sendiri. Nah, walaupun seakan-akan orang yang tersesat ini adalah suatu genre yang berbeda dengan orang yang dimurkai, tapi Allah di ayat 7 surat Al-Fatihah membuatnya menjadikannya satu kesatuan dengan orang-orang yang dimurkai. Mengapa begitu? Karena pada dasarnya yang Allah inginkan adalah kita sama-sama meraih ketakwaan dan kedua golongan ini sama-sama tidak mencapai ketakwaan. Itulah menjadikan golongan orang-orang yang dimurkai atau orang-orang kafir dengan golongan orang-orang yang sesat itu satu golongan. Nah, kebanyakan dari kita mungkin adalah termasuk orang-orang yang tersesat. Mengapa begitu? Karena kita belum menjadi orang yang bertakwa dan kita juga tidak mau menjadi orang yang kafir. Nah, karena itu menjadi menarik untuk memperhatikan ayat-ayat tentang orang-orang yang sesat. Itu juga yang membuatnya ayat pembahasan tentang orang-orang sesat ini merupakan pembahasan yang terpanjang dalam pembahasan tentang karakteristik dasar manusia, yaitu terbentang di ayat 8 sampai 16 surat Al-Baqarah. Sedangkan kita tahu orang bertakwa mendapat jatah 5 ayat, orang kafir mendapat jatah hanya 2 ayat, sedangkan orang-orang bertakwa mendapat jatah 8 sampai 16 surat Al-Baqarah. Nah, mengapa begitu? Karena memang kebanyakan manusia berada dalam golongan orang-orang yang tersesat, tapi tidak perlu berbangga hati karena kita sebetulnya masih satu kumpulan dengan orang-orang yang kafir. Kalau kita tidak juga berpindah dari golongan ini orang-orang yang tersesat ke golongan orang-orang yang bertakwa. Nah, satu hal yang menarik, golongan pembahasan tentang orang-orang yang sesat ini dibagi dua, yaitu ayat 8 sampai 10 membahas tentang karakteristik dasar atau yang utama atau yang umum dari orang-orang yang tersesat. Sedangkan ayat 11 sampai 16 membahas tentang reaksi mereka terhadap perintah ataupun peringatan yang diberikan orang-orang beriman. Tentang peringatan, kita mengingat kepada ayat 6 sampai 7 surat Al-Baqarah ya, ketika orang-orang kafir diberi peringatan, mereka sama saja, mereka lurus-lurus saja, mereka tidak terpengaruh. Nah, apa bedanya dengan orang-orang yang sesat? Nanti kita akan lihat lebih detail, tapi mereka terpengaruh. Mereka masih mendengarkan, mereka ikut baper, tapi mereka tetap mempertahankan perilaku-perilaku yang mereka biasa lakukan. Jadi katakanlah kalau orang kafir itu kekafirannya absolut gitu ya, solid, mereka udah nolak dari awal. Sedangkan orang-orang sesat tuh masih timbang-timbang, tapi saking lamanya timbang-timbang mungkin sampai mati pun mereka terus menimbang-nimbang. Atau mereka kadang ke kiri, kadang ke kanan, berbelok-belok seperti itu ya. Nah itu bedanya orang yang sesat dengan orang yang kafir. Tapi ya seperti yang telah dibahas tadi, mereka pada dasarnya adalah satu golongan. Nah, kita bacakan dulu ayat 8 surat Al-Baqarah untuk menelaah lebih lanjut bagaimana sih karakteristik utama dari orang-orang yang sesat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, pembahasan di ayat 8 membahas tentang bahwa dari manusia, dari sebagian manusia, ada yang mengatakan bahwa kami beriman dengan Allah dan dengan hari akhir, tapi Allah memberikan statement bahwa mereka
bukanlah termasuk orang-orang yang mukmin, bukanlah termasuk orang-orang yang beriman, atau bukanlah bersama orang-orang yang beriman. Pernyataan ini sebetulnya sangat menarik ya, karena membahas tentang sesuatu pernyataan kosong dari manusia. Jadi Allah menyatakan bahwa ada loh segolongan manusia yang dengan lantang menyatakan bahwa oh saya tuh beriman. Tapi pernyataan keimanan mereka ditolak oleh Allah. Sebetulnya bukan ditolak ya, tapi lebih kepada suatu fakta bahwa mereka sebetulnya bukan termasuk orang-orang yang beriman. Jadi katakanlah apa yang standarisasi mereka berbeda gitu. Kalau Allah menyatakan bahwa bagi saya kamu tuh segitu nggak beriman gitu ya. Sementara manusia merasa bahwa dengan menyatakan diri sebagai orang yang beriman itu cukup. Ya, jadi mengerti ya maksudnya. Jadi maksudnya adalah ada dua standarisasi yang terjadi. Manusia merasa dirinya beriman dengan mengatakan dengan lantang bahwa dirinya beriman dengan Allah dan hari akhir. Tapi Allah tidak menerima standarisasi yang mereka tetapkan dan menyatakan bahwa mereka bukan termasuk orang-orang yang beriman. Sebetulnya penjelasan tentang hal ini bisa jadi sangat panjang ya. Tapi kita coba merangkum gitu ya dengan seksama sebagai suatu apa ya pemantik pikiran aja gitu, bahwa bisa jadi selama ini kita merasa diri kita beriman. Tapi di mata Allah atau menurut standar Allah kita tidak termasuk orang-orang yang beriman. Makanya saya bilang bahwa kebanyakan manusia mungkin adalah orang-orang yang tersesat. Karena kita menyatakan diri kita beriman, tapi Allah menyatakan bahwa kamu tidak termasuk orang-orang yang beriman. Ini harus menjadi pikiran utama kita ya, karena begini ya. Karena seringkali kita merasa diri kita ini sudah jadi orang-orang yang beriman dan akan aman selamanya di dunia maupun di akhirat. Yang ternyata kriteria Allah tentang keimanan itu kita sendiri nggak masuk. Nah, untuk bisa memahami apakah kita termasuk orang-orang yang dianggap gagal atau tidak dimasukkan, tidak diklasifikasikan sebagai orang yang beriman, maka kita harus memahami mengapa bisa ada orang-orang yang dianggap tidak memenuhi standar sebagai orang-orang yang beriman. Ini baru bicara tentang keimanan ya, ini belum bicara tentang ketakwaan. Jadi kalau kita bicara tentang ketakwaan, kita paham kan bahwa keimanan itu hanya sebagai pondasi. Sedangkan ketakwaan itu harus merupakan keimanan yang berbuah amal soleh. Nah, tapi di standarisasi iman aja, kita tuh nggak masuk gitu. Jadi kita harus merenungkan baik-baik ayat 8 surat Al-Baqarah ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengaku-ngaku beriman, tapi Allah tidak menerima standarisasi kita tuh sebagai sebuah keimanan, atau pengakuan kita ini sebagai bagian dari memasukkan kita dalam kelompok orang-orang yang beriman. Serem ya gitu. Ya karena ini memang sesuatu hal yang menyedihkan, maka kita harus dengan memperhatikan dengan seksama ayat-ayat tentang orang-orang yang sesat. Karena ya sangat bisa jadi kita termasuk orang-orang yang berada dalam kesesatan dan terus-menerus menganggap diri kita beriman, tapi Allah tidak menganggap keimanan kita, tidak menghargai dan tidak menjadikannya kita termasuk orang-orang yang beriman. Kita lanjutkan dulu ke ayat 9 surat Al-Baqarah yang berisi yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tidak mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadari. Sebetulnya kalau kita tanya ke diri kita sendiri, benarkah kita punya keinginan untuk menipu Allah ataupun orang-orang beriman? Apakah keimanan yang selama ini kita pertahankan itu sebuah keimanan yang jujur, lahir dari diri kita sendiri, atau hanya sekadar sebuah tipuan bagi Allah ataupun orang-orang yang beriman? Dan yang menarik dari ayat ini adalah kebanyakan manusia tidak menyadari bahwa mereka sebetulnya hanya menipu diri mereka sendiri. Jadi mereka punya niat menipu Allah dan orang-orang beriman, tapi ya ujung-ujungnya pasti menipu diri mereka sendiri.
Sama seperti orang yang menipu orang lain ya dengan mengatakan dirinya cantik gitu dengan operasi plastik atau make up, sekadar ingin nunjukin ke orang lain bahwa oh kita tuh cantik. Tapi kan lama-lama yang tertipu dianya sendiri, yang paling tertipu sebetulnya efeknya ke dianya sendiri gitu. Bahwa sebetulnya dia menipu dirinya sendiri atas keadaan real dari dirinya sendiri. Jadi semua hal yang kita lakukan kalau kita memang menipu orang lain, pada dasarnya kan yang paling kena getahnya sebetulnya diri kita sendiri ya. Seperti itu ya maksudnya. Nah, tapi kalau kita pikirkan, benarkah kita punya pikiran untuk menipu Allah? Atau kita punya terbesit pikiran untuk menipu orang-orang beriman gitu ya? Allah sama orang beriman kan satu golongan, jadi sama aja. Kita mau niat menipu manusia, pada dasarnya yang beriman, kita pada dasarnya menipu Allah dan sebaliknya. Nah, benarkah kita punya kepikiran gitu, terlintas bahwa kita tuh berniat menipu Allah? Dengan keimanan kita maksudnya. Ini harus dipikirkan dengan baik-baik. Gini aja lah, sebetulnya gampang sih. Gampangnya adalah gini. Kalau kita memaksakan mencintai seseorang ya, maksudnya gini. Kalau kita suka sama seseorang, kita tuh harusnya ngikutin keinginan orang yang kita suka atau mengikuti keinginan pribadi kita. Menurut pikiran kita misalnya, orang yang kita suka itu senang dikasih mobil misalnya. Padahal orang yang kita suka tuh nggak suka mobil. Tapi karena kita memaksa gitu, kita pikir, ah pastilah semua sih orang suka sama mobil, masa dikasih mobil nggak ada yang nggak suka. Nah pada dasarnya kita kan tidak mau mendengar ya, mendengar apa yang dia inginkan, apa yang paling dia sukai gitu. Kita memaksakan keinginan atas keinginan kita kepada orang yang kita sukai. Nah apakah itu yang disebut menyukai seseorang ya? Tidak ya. Nah lalu itu juga termasuk apakah sebuah penipuan gitu ya, penipuan terhadap orang itu. Maksudnya gini, ketika kita menganggap keimanan itu menurut kita, definisi kita adalah begini gitu ya. Padahal Allah punya definisi sendiri tentang keimanan. Seperti itu misalnya ya. Nah kita nggak peduli dengan definisi keimanan Allah, apakah itu termasuk menipu Allah. Jadi kita harus memahami dulu ya definisi menipu itu apa gitu. Tapi pada intinya kita harus merenungkan apakah kita termasuk orang yang suka menipu Allah dengan keimanan kita? Dengan mencukupkan keimanan, misalnya kita banyak orang yang mengatakan bahwa saya mah nggak usah gitu-gitu amat ya beriman mah. Kalau menurut saya mah begini aja cukup. Allah juga kayaknya mah sukanya yang begini-begini ya, kayaknya ya. Nah, mana sih yang sebetulnya disebut menipu gitu ya? Karena seringkali keadaan-keadaan yang kita pikir baik, benar, sesuai dengan keinginan Allah, tidak sesuai keinginan Allah. Nah untuk bisa benar-benar memahami keinginan Allah seperti apa, ya tidak ada cara lain selain belajar Quran dengan detil dan runut. Akhirnya dengan itu kita bisa memvalidasi apakah keimanan kita sesuai dengan keinginan Allah atau tidak. Kalau selama ini kita beriman dengan validasi selain Allah, maksudnya validasi ustadz yang kita sukai ya, validasi ya pikiran kita sendiri misalnya, apakah itu disebut kita tidak berniat menipu Allah gitu ya? Karena keimanan itu sebetulnya bisa divalidasi. Cara memvalidasinya apa? Dengan mengikuti apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Kalau kita benar-benar belajarnya, maka ya insya Allah itulah yang disebut iman yang tervalidasi gitu ya. Tapi kalau kita tidak mempelajari Al-Quran, bahkan tidak ada keinginan untuk mempelajari Al-Quran ya, gimana cara kita memvalidasi keimanan kita sendiri? Yang bisa jadi kita termasuk golongan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang mengaku beriman, tapi Allah tidak menggolongkan kita termasuk orang-orang yang beriman. Walaupun kita bisa pikir, tapi saya nggak pernah punya keinginan tuh menipu Allah. Tidak pernah punya keinginan atau tidak pernah sadar bahwa kita sebetulnya menipu Allah. Karena Allah bilang di ayat 9 ini bahwa mereka tidak sadar bahwa sebetulnya mereka menipu diri mereka sendiri. Jadi kebanyakan dari kita kan menamakan diri kita Islam keturunan, Islam KTP. Itu penipuan bukan sih sebetulnya ya. Kita pakai kerudung misalnya lebih karena tuntutan sosial, tuntutan pekerjaan. Itu penipuan bukan sih?
Kita sholat juga nggak enak aja sama diomongin sama orang tua, atau sama tetangga, atau sama calon mertua misalnya. Itu penipuan bukan gitu ya. Jadi memang untuk bisa sadar bahwa kita tuh benar-benar jujur dengan diri kita sendiri dan mengimani Allah dan dengan hari akhir itu dengan benar-benar jujur, ya memang hanya diri kita sendiri yang sadar, yang tahu. Makanya balik lagi Allah menyatakan bahwa kita tuh harus benar-benar sadar dengan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita statementkan, kita nyatakan, itu benar-benar kesadaran kita, hasil dari kesadaran kita atau bukan. Nah, di ayat 10-nya Allah menyatakan bahwa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Kenapa sih ada orang yang menipu Allah, menipu orang-orang beriman? Allah menyatakan bahwa dalam hati mereka ada penyakit. Dan Allah akan menambahkan penyakitnya dan bagi mereka azab yang pedih karena mereka berdusta. Ini hanyalah sebuah konsekuensi dari pernyataan sebelumnya. Tapi yang harus kita ingat bahwa ada konsekuensi gitu. Kita berbuat seperti itu karena hati kita berpenyakit, dan ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Ini harus benar-benar kita camkan baik-baik ya. Nah, sebetulnya pembahasan tentang ayat ini bisa jadi sangat panjang ya, tentang ciri utama dari orang-orang yang sesat. Bahwa mereka pada dasarnya ada keinginan untuk menipu Allah dan orang-orang beriman, dan dalam hati mereka itu ada penyakit. Nah, penyakit hati ini adalah sesuatu hal yang mendasari perilaku seseorang. Kalau seseorang hatinya baik, bersih, maka dia akan terus menjalankan kebaikan-kebaikan. Dan orang yang hatinya berpenyakit, maka dia akan terus membuat kerusakan. Lalu kemudian hatinya yang mati, yang dikunci, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, dalam Islam hati itu sangat berperan untuk menentukan masa depan orang itu sendiri. Tapi secara garis besar kita pahami dulu ya logikanya, bahwa ada sebagian orang yang menyatakan diri beriman tapi Allah menyatakan mereka bukan termasuk golongan orang beriman. Ada keinginan dalam hati mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, tapi sebetulnya Allah menyatakan mereka menipu diri sendiri, mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Dan itu disebabkan oleh dalam hati mereka punya penyakit, dan Allah akan menambahkan penyakit mereka, dan mereka akan diberi azab yang pedih karena mereka berdusta, berbohong atas status keimanannya. Nah, jadi sebetulnya yang kita harus evaluasi dari diri kita sendiri agar kita tidak termasuk orang-orang yang sesat adalah, apakah benar keimanan ini adalah sebuah kejujuran? Nah, ini juga susah ya kan? Apa benar kita tidak punya keinginan untuk menipu Allah ataupun orang-orang yang beriman? Ini juga benar-benar sesuatu hal yang harus direnungkan berulang-ulang. Dan penyakit hati apa sih yang sebetulnya ada dalam jiwa kita yang membuat kita kok bisa-bisanya jadi orang yang menipu Allah dan orang-orang beriman? Kok bisa-bisanya jadi orang yang sekadar mengucap beriman padahal tidak? Ini banyak hal yang harus dievaluasi ya dari ayat 8 sampai 10 surat Al-Baqarah. Tapi sebagai pembuka kita ya berikan gambaran dulu secara umum. Beginilah yang dibahas tentang ciri umum orang-orang yang sesat. Dan sepertinya kita semua termasuk golongan yang seperti ini, karena terutama kita belum punya keinginan yang sangat kuat untuk mengetahui sebetulnya Allah tuh pengennya iman itu kayak apa ya. Definisi Allah yang benar tentang iman itu seperti apa ya? Kita belum benar-benar ingin tahu dan bahkan mencari tahu. Ya, kita coba renungkan sama-sama sampai ketemu lagi nanti insya Allah di episode selanjutnya. Pembahasan tentang ciri-ciri khusus dari orang-orang yang sesat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.